mewakili seluruh keluarga besar Yayasan Al-Safan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angel sekeluarga yang telah memberikan berkatnya kepada kami. Semuanya senang? Senang. Doa kami, Ibu Angel sekeluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dan yang terutama dijauhkan dari COVID-19 serta varian-variannya. Amin. Dari Panti Tunanetra Al-Safan kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih, sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan pencipta semesta alam, terima kasih buat nafas hidup, kesehatan, dan kesempatan bagi kami untuk ibadah di minggu pertama bulan Maret 2022 ini. Kami datang di hadirat-Mu bawa persembahan kami. Persembahan kasih, persembahan persepuluhan dan khusus, persembahan nazar. Terimalah ya Tuhan dan kuduskan ibadah ini. Berkati kami dalam nama-Mu yang kudus. Dalam kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku
Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya, Yesus Tuhan. Tinggikan Dan kami mau bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat kesehatan, buat kehidupan, dan buat kesempatan boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami memasuki minggu pertama bulan Maret lagi, Tuhan. Perjalanan waktu begitu cepat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kontrol-Mu, seizin-Mu, dan kami percaya di tangan-Mu hidup kami aman. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, anugerahkan kasih-Mu bagi kami semua, dan curahkan roh hikmat, roh pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab suci berkata, di dalam ketakutan kasih tidak sempurna. Kesadaran ini harus kita miliki meskipun bernuansa rohani, memiliki pesan-pesan rohani yang dibalut dengan nubuatan, karunia, profetik, apapun itu. Segala sesuatu yang mengandung unsur menakut-nakuti harus kita uji lagi. Saya ingin Bapak Ibu memahami sekilas, merenungkan dan meresapi pesan ini. Ada banyak anak-anak Tuhan ketakutan ketika mendengar pesan tentang akhir zaman, masa antikris. Ada banyak anak-anak Tuhan menafsirkan pesan rohani, segala janji Tuhan yang terkandung dalam kitab Wahyu, pesan-pesan yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi, kemudian ditafsirkan secara lahiriah. Tidak sedikit kemudian semua hal rohani yang datang dari roh ditafsirkan dengan pikiran-pikiran manusia, dibalut dengan hal-hal rohani, kemudian mengandung pesan-pesan yang menakutkan. Anak-anak Tuhan mulai pergi lari ke atas gunung, pergi ke perkampungan, ke desa-desa, ke dusun, mereka beli tanah, mereka mau bertani. Apakah hal ini keliru? Tidak. Apakah hal ini benar? Belum tentu. Apakah hal ini tepat? Perlu kita kaji. Mari perhatikan pesan-pesan berikut ini. Kalau terjadi sebagaimana yang telah digambarkan, padahal masa dan waktunya kedatangan Tuhan Yesus, malaikat aja tidak tahu. Tidak seorang nabi pun yang tahu.
Hanya Bapa di sorga yang bisa memutuskan kairos, waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau waktunya tidak tahu, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki mezbah hidup kita. Seperti wanita bijaksana. 5 wanita bijaksana mempersiapkan buli-bulinya, mempersiapkan apinya, bejananya harus siap, dan hatinya harus bertahan sampai kesudahan. Ibadah minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bertahan sampai kesudahan, bicara tentang bukan kepentinganku, bukan hitunganku, bukan keinginanku dan segala hal yang aku takar lagi, tetapi kasih mula-mula Yesus hidup sebagai pelaku firman yang sampai titik-titik terakhir di tapal batas kekuatan. Karena itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan lagi menempatkan iman sebagaimana kita menafsirkan pesan akhir zaman secara lahiriah. Saya juga akan berikan suatu pedoman cara berpikir lahiriah. Oke, ketika masa antikris datang, Bapak Ibu sudah jual aset, jual kekayaan, jual semua kepunyaan. Ini sudah pernah terjadi di dalam hidup saya di tahun 99. Kira-kira 23 tahun ya, kurang lebih ya. 23 tahun yang lalu. Semasa saya di The School of Acts, ada teman-teman kami juga menerima pesan profetik tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jual rumah, jual tokonya, lalu ikut sekolah dan merasa hidup ini pasti udah akan akhir. Ternyata waktu Tuhan bukan waktu kita, jalan Tuhan bukan jalan kita, cara Tuhan belum tentu cara kita, dan berpikirnya Tuhan belum tentu berpikir kita. Saya sudah punya anak, sudah gadis bujangan, hari ini 22 tahun berselang. Toh belum datang juga Tuhan Yesusnya. Tetapi kesusahan di balik apa yang teman-teman saya lakukan dulu, jual rumah, jual asetnya, jual tokonya, hari ini jadi apa? 22 tahun pasti kesusahan. Karena itu hikmat dan pengertian diperlukan sekali. Kalau Bapak Ibu pergi ke lembah, ke gunung, ke dusun, berkebun sana sini, sederhana saja. Daud berkata, mau pergi kemana aku menjauhi rohmu? Ke gunung, ke laut, ke lembah, ke langit sekalipun. Bagaimana bisa menjauhi roh Tuhan? Itu kuncinya. Kalau tidak ada roh Allah, tidak ada kemerdekaan. Kalau pergi dalam keadaan takut, beli kebun, berkebun, ya, beli gunung sekalipun. Saya beritahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam, kalau masanya tiba, itu akan seperti zaman Nabi Nuh. Orang kawin mengawinkan, kawin cerai, kejahatan di muka bumi sangat luar biasa dan sadisnya. Bapak Ibu punya kebun, Bapak Ibu punya sayur, punya makanan. Apakah semua kejahatan itu tidak datang menghancurkan hidupmu? Apa engkau berpikir engkau aman-aman saja dengan kebunmu, dengan segala yang engkau tafsirkan secara lahiriah? Nanti dulu. Karena kalau tidak ada roh Allah, tidak akan ada kedamaian. Kalau tidak hidup di bawah hadirat Allah, segala yang kita lakukan pasti akan jadi hal yang memilukan, menyedihkan, dan membuat kita mungkin terbakar. Karena itulah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu belajar tentang satu tema, bagaimana Tuhan menguji iman. Kita melihat lebih dekat, kita belajar lebih terbuka, memahami kitab suci, menafsirkan kitab suci, menguji kitab suci, menerapkan kitab suci, hidup sebagai pelaku firman, hidup secara benar, dan mempraktekkan firman Allah secara tepat. Apa yang saya sudah sampaikan di depan, 22 tahun yang lalu, saya tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa. Ini kesaksian. Tetapi Tuhan membekali 22 tahun ini dengan memberkati saya punya satu kediaman, punya anak-anak, punya orang-orang saya cintai, punya anak-anak Tuhan, punya anak-anak rohani, punya komunitas, punya rekan-rekan sekerja. Hari ini saya punya teman-teman yang sudah masuk dunia magister, punya teman-teman yang sudah promovenus, calon-calon doktor. Sudah ada lingkungan yang bertambah karena semasa pandemi Tuhan menyekolahkan saya lagi.
kunci utamanya adalah memahami Tuhan, mengerti Tuhan, dapat menangkap kehendaknya, hidup di dalam perkenanannya. Mari kita lihat lebih dulu kebenaran firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan pesankan lewat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 ini sebenarnya merupakan sebuah pesan profetik. Hati Tuhan sendiri, kehendak Tuhan sendiri, dan ini bisa terjadi berulang-ulang dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita sekolah, setiap tahun anak-anak itu ada ujian. Untuk apa? Untuk naik peringkat. Untuk menandakan apa? Kapasitas, kualitas, seiring umur, dan mereka dipersiapkan untuk apa? Untuk pembekalan di hari dewasanya. Anak-anak sekolah sampai batasan sekolah selesai, mereka akan beraktivitas, mereka akan berkarya, dan kemudian mereka punya nafkah. Mereka hidup mandiri. Pada akhirnya yang dikejar di dalam kehidupan ini adalah kemandirian. Karena itu ujian yang Tuhan izinkan terjadi adalah supaya anak-anak Tuhan mandiri dan didewasakan. Seiring waktu, seiring umur kekristenannya, mereka harus mandiri, mereka harus dewasa. Karena itu kitab suci berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan. Ini pernyataan Paulus tentang sebuah keadaan rohani yang digambarkan seperti bangunan. Bahwa dasar dari segala sesuatu adalah Kristus. Jadi apapun bangunan rohani di dalam kekristenan ini harus berpusat, harus dari dasar Yesus Kristus. Nah, saya bagikan sedikit tentang nubuatan akhir tahun. Nubuatan lewat Father's Miracle di tahun 2022 ini, bencana-bencana sudah digenapi. Bangsa-bangsa seisi dunia memerah juga digenapi. Karena virus COVID-19 Omicron ini mewabah ke seluruh dunia, meskipun kematiannya tidak sebanyak varian Delta. Apakah COVID-19 berakhir? Nanti dulu, masih ada pesan yang harus kita dengarkan, Bapak Ibu. Bagaimana kalau terjadi perkawinan silang antara Delta dengan Omicron? Delta dengan kematian, Omicron dengan 5 kali penyebaran. Bagaimana kalau tidak datang sesuatu bencana lagi di balik apa yang disebut perkawinan silang virus mutan ini? Tiba-tiba menyebar lagi 5 kali lebih cepat dengan kematian selevel Delta. Karena itulah peringatan-peringatan roh untuk kita berdoa. Apa yang Tuhan pesankan segala sesuatunya datang dari dasar pemahaman, pengenalan akan Yesus itu penting sekali. Janganlah semua hal di dalam kitab suci ditafsirkan sembarang. Kemudian saudara praktekkan dengan kekeliruan. Tidak tepat mempraktekkan firman, hasilnya berantakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan di akhir tahun memasuki tahun 2022 dikatakan ada
deru-deru di sebelah barat. Ketika Tuhan membentangkan kepada saya pemahamannya, saya terkejut. Kenapa? Karena di depan mata saya melihat di berita-berita serangan pesawat tempur, tank, bahkan peluru kendali nuklir, semua senjata berat ditembakkan dari Rusia memasuki Ukraina. Kita hanya nonton, wah ini perang. Oh, deru-deru sudah terjadi di sebelah barat ya. Tetapi pemahaman roh itu mendetail dan teruji dan terbukti itu penting. Karena itulah saya pesankan kepada anak-anak Tuhan, bobot bibit bebet, pengujian segala sesuatu, apa yang disebut nubuatan, apa yang datang dari kitab suci, apa yang disebut hal-hal rohani, kehidupan rohani harus terbukti dan teruji. Karena itulah diperlukan pemahaman. Tuhan mengizinkan ujian, Tuhan mengizinkan pencobaan, Tuhan mengizinkan hal tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup, supaya kita belajar mengenal Dia, hidup takut akan Dia, supaya kita memiliki dasar kehidupan pengenalan Yesus ini secara tepat, benar, kokoh dan kuat, supaya kita pada akhirnya berbuah di dalam kekristenan ini dengan iman yang berbuah, yaitu mandiri dan dewasa. Tuhan membentangkan kepada saya tentang kata barat. Kalau kita memahami kata barat, ketika kita selidiki tentang peperangan Rusia dan Ukraina, kita menemukan satu organisasi yang muncul, yaitu NATO. NATO ini dibentuk oleh negara-negara di mana? Blok barat. Barat yang dipesankan roh, nubuatan roh di akhir tahun, memasuki tahun 2022 ini, deru-deru, roh-roh penghancuran terdengarnya di barat. Dan ternyata pemicu Ukraina diserang oleh Rusia ini salah satunya adalah ketika Ukraina hendak masuk ke NATO. Dan kalau sampai Ukraina masuk ke NATO, ketika terjadi peperangan dengan Rusia, ini akan melibatkan 30 negara lebih yang tergabung di dalam NATO akan bersekutu dan akan balas-membalas dengan Rusia. Dan sekutu Rusia juga akan masuk pada akhirnya. Inilah yang ditakutkan, inilah yang diramalkan oleh banyak orang peneliti di dunia ini, bahwa perang dunia ketiga akan terjadi. Lihat, ini berbicara tentang apa? Tentang NATO, suatu organisasi yang ada dalam persekutuan negara-negara barat. Lalu NATO itu dibentuk sebagai apa? NATO itu dibentuk sebagai organisasi militer yang berdiri pada tahun 1949 itu untuk menghalau serangan Uni Soviet saat itu. Uni Soviet yang merupakan sumber dari negara komunis pada saat itu tidak masuk ke Eropa Barat. Baratnya ketemu, Bapak Ibu. Munculnya di barat. Tetapi kalau kita sikapi lebih dalam lagi pesan Tuhan, kita akan menemukan barat merupakan deru-deru, tapi timur ada apinya. Ini ada satu kaitan antara barat dengan timur. Dan kalau kita lihat lagi petanya, pesan rohnya, utara juga ada banyak bencananya. Saya tidak bisa memetakan bola dunia tanpa pengetahuan, tanpa penafsiran, tanpa pemahaman Roh Kudus sendiri. Saya cuma coba mengkaji, meneliti, memahami langkah demi langkah pesan Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang terabaikan. Semuanya terjadi, tergenapi. Banyak anak-anak Tuhan bertanya jawab dengan saya. Banyak anak-anak Tuhan ingin minta pendapat. Dan banyak di antara mereka dicerahkan ketika mereka berkata, wah, terjadi nggak Pak? Kalau lihat pesan Tuhan terjadi. Dan ternyata hari ini sudah memakan korban. Ratusan orang meninggal dunia di Ukraina. Ribuan orang mengungsi. Dan diperkirakan juga lebih dari ribuan yang luka-luka parah. Di berita kita bisa lihat apartemen yang tertembak peluru kendali. Saya tuh menyaksikan hal-hal yang tragis, memilukan seperti itu. Roh-roh perusak yang dipesankan Roh Kudus ada di barat itu nampak jelas sekali. Apartemen itu sisi atasnya ada yang sobek. Bapak Ibu,
Saya jatuh dari kursi ketika membabat pohon mangga supaya tidak menghalangi jalanan. Saya punya satu perasaan ketika lihat apartemen yang rusak itu. Bagaimana kalau manusia jatuh dalam ketinggian ratusan meter? Bukankah ini yang dipesankan di tahun 2022 ini? Memilukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sembarang tafsir, lalu engkau menciutkan imanmu, lalu engkau menempatkan dirimu hidup dalam ketakutan. Di dalam ketakutan kasih Yesus tidak sempurna. Tidak ada hal baik di balik ketakutan. Justru di dalam ketakutanlah kita harus berpegang pada iman, bersandar pada doa, bersandar pada kitab suci, kembali cari wajah Tuhan. Jangan bertindak, jangan ngambil keputusan yang engkau sendiri takut, engkau sendiri ragu. Duduk tenang, tinggal tenang. Duduk diam dan tinggal tenang. Sebab di dalam tinggal tenang dan berdoa dan percaya ada kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang dipesankan 3 tahun berturut-turut ini sudah tergenapi. Ujian api, ujian roh makin besar meluas dari tahun 2020, 2021, 2022. Semuanya terbukti terkaji. Ada banyak di antara kita, kalau kita lihat sekeliling kita, keluarga, kerabat, teman, sahabat, rekan bisnis, teman-teman segereja, kita bisa mendengar, menyaksikan, melihat tsunami di balik ujian api dan roh ini. Baik itu tsunami keuangan, tsunami kesusahan hidup, tsunami kemerosotan iman, tsunami keterpurukan, tsunami bencana keluarga. Ini terjadi di mana-mana selama 3 tahun ini. Bahkan berita-berita yang kita saksikan, minyak goreng oleh karena pergolakan kenaikan CPO, IPO dunia, minyak goreng menghilang. Tiba-tiba ada banyak orang yang jadi oknum nimbun. Tiba-tiba emak-emak sudah masuk berita berebut antrian mau beli minyak goreng. Segala sesuatu terjadi. Apakah Bapak Ibu tidak coba melihat secara sesuatu yang apa yang nampak, hal sederhana yang terjadi ini diaplikasikan dalam kehidupan iman kita? Minyak goreng hilang, dan ada banyak sekali rohani pesankan, wah minyak goreng ini seperti kedatangan Yesus. Apakah Bapak Ibu harus beli tanah kemudian menanam kelapa sawit supaya Bapak Ibu punya minyak yang cukup? Ini kan suatu cara berpikir rohani yang terlalu jelimet, bulat, dolak-dalik, jauh dan terlalu berfantasi. Kenapa tidak belajar mempraktekkan praktis? Kalau minyak goreng hilang, ya sudah, kita kembali lagi ke kitab suci. Hidup seperti Adam dan Hawa, kembali vegetarian, tidak usah pakai minyak. Makan sayur rebus, telur rebus, ya. Makan hal-hal yang apa yang tersaji yang di dalam kitab suci kita bisa terapkan untuk menghadapi situasi pencobaan dan bencana dunia. Jadi kalau sampai antikris masuk pada masa kita, ya kita gak usah kemana-mana. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku ada mesbah Tuhan, bersama keluargaku ada solusinya. Dan kita bukan hanya keluarga kandung, kita punya keluarga di dalam Tuhan. Karena itulah, jagai keluarga dalam Tuhan yang Tuhan sudah beri di dalam hidupmu. Baik itu saudara seiman, baik itu komunitas rohani, baik itu bapak-bapak rohani, baik itu mentor rohani. Jagai semua itu. Karena di akhir zaman, satu dengan yang lain itu, yang saling mengenal, yang bisa saling peduli, yang saling mengenal bisa saling mengasihi, yang saling mengenal bisa saling backup, yang saling mengenal lah yang bisa saling berbagi kasih dan sama-sama berpegangan tangan menghadapi segala kesulitan yang akan datang di muka bumi ini. Jagai kepercayaan Tuhan ini. Karena kita bisa melihat suatu keadaan sebagaimana ada anak Tuhan berkata sama saya begini. Dalam suatu tangisan besar di handphone dia berkata, Om Johan, sebelum pandemi aku ya susah. Susah sekali Om. Tapi
pandemi masuk, aku ya tetap susah. Tetapi susah sebelum pandemi dengan susah semasa pandemi, ya sosok sama aja, Om. Dulu makannya mie instan, sekarang juga makannya mie instan, dia menangis. Kita bisa melihat suatu kehidupan yang datar, susah-susah. Pandemi tidak pandemi, tetap aja susah dan datar. Tidak ada turunan yang terjal dalam, tidak ada tanjakan naik yang melompati berkat, semuanya datar. Nah, dia menelpon saya. Lalu saya berkata begini, kekayaan tidak diukur dari angka-angka dan nominal, tidak terukur serta-merta hanya sebatas uang saja. Lalu apa ukurannya, Om? Ukurannya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana tahu bahwa kita kaya karena kita mengenal Tuhan? Mengucap syukur, hidup jadi pelaku firman, hidup sehat, dan setiap hari sukacita, damai sejahtera tetap terpelihara. Kenapa? Karena yang paling gampang dicuri oleh iblis itu damai sejahtera dan sukacita hidupmu. Kalau damai sukacita sudah direbut, maka engkau akan masuk 3 area. Yang pertama, iblis akan memusingkan engkau dengan yang namanya ujian batu jadi roti. Pikiranmu terfokusnya duit aja, kebutuhan aja, hal-hal lahiriah saja. Semuanya pikirannya kalut, nggak jauh dari hitungan. Akhirnya roh khawatir numpuk di dalam pikiranmu. Engkau kehilangan damai, engkau kehilangan sukacita. Akhirnya engkau tidak lagi bisa masuk hadirat Allah. Akhirnya kitab suci pun terasa hambar. Engkau malas baca firman, engkau malas berdoa. Karena setiap hari yang engkau konsumsi di dalam hidupmu adalah kekhawatiran, roh khawatir ditumpuk dalam hidupmu, lama-lama menjadi gunung. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung-gunung kekhawatiran itu, tolak keluar dalam nama Yesus. Roh kekhawatiran, gunung-gunung kekhawatiran, semua ketakutan itu lenyap, pergi, tercampaklah ke laut. Datanglah damai Tuhan Yesus, damai yang melampaui segala akal pikiran yang akan memelihara hidupku. Yesus, datang sukacita. Sebab di dalam sukacita ada obat, di dalam sukacita ada mukjizat, di dalam sukacita aku siap menuai bersama Tuhan. Di tengah pencobaan dan gelombang dan kesulitan dunia, aku akan terus naik, tidak menjadi turun. Di perahu Yesus aku aman. Badainya datang, kesulitan dunia datang, segala hal datang, kita naik bersama Yesus. Kalau saudara biarkan terus digerogoti, imanmu saudara kandaskan, saudara tidak mau berbalik ke kasih mula-mula, tidak mau balik hidup sebagai pelaku firman Tuhan, tidak bertahan sampai kesudahannya, iblis akan bawa engkau masuk, naik ke atas hubungan bait Allah. Kekristenanmu hanya sebatas pengetahuan rohani. Ada banyak oknum-oknum rohani sebatas pengetahuan, mengajarkan kepada banyak orang, meleter, mau jadi guru rohani, menakut-nakuti orang, cap-cip-cup, belalang kuncup, memberi banyak hal-hal rohani, membuat orang takut. Nanti di hari penghakiman Yesus, pelayanan yang jenis begini disetarakan dengan anjing-anjing, yaitu pekerja-pekerja yang jahat, disetarakan dengan kitab Wahyu, tidak punya bagian ke surga. Dan disetarakan dengan peringatan Tuhan Yesus yang keras, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, nubuatanmu, mukjizatmu itu tidak dari datang sumbernya dari Yesus, itu dari roh-roh penyesat yang menyerupai apa yang Yesus buat. Ini harus dipahami. Hal-hal rohani yang tidak didasarkan dengan hati Bapa, hidup takut akan Tuhan, tidak didasari ketulusan dan kemurnian, pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri dan menyesatkan banyak orang. Mari kembali ke titik kasih mula-mula Yesus. Kalau terus saudara tidak mau beralih dari semua itu, maka ada sekelompok orang yang diberi Tuhan kepercayaan, yang diberi kenyamanan, diberi ketenangan, keuangannya cukup meskipun dunia bergejolak, ada banyak kesusahan dunia, dia tetap punya penghasilan, dia tetap punya tumpukan harta ngengat berkaratnya bertambah-tambah. Iblis akan bawa engkau untuk bersekutu dengan dunia. Engkau merasa banyak duit, hidup tenang. Engkau merasa
pengejaran dalam hidup ini satu-satunya hanya kejar uang. Tanpa engkau sadar, persekutuanmu dengan Yesus engkau gantikan untuk mengejar persekutuan dengan mamon. Engkau jadikan uang berhala hidupmu. Engkau jadikan uang sebagai Tuhan hidupmu. Seluruh mata hatimu, fokus hidupmu hanya untuk uang. Maka pada akhirnya segala kejahatan itu berakar di dalam hidupmu. Segala kejahatan itu menumbuhkan kehidupan yang menuju satu titik kehancuran di masa depan. Saya sudah banyak melayani anak-anak Tuhan yang dulu diberkati. Mereka tidak mau pegang firman, mereka tidak mau jadi pelaku firman, mereka abaikan kewajibannya. Mereka merasa wah menikmati apa yang sebenarnya itu adalah kepercayaan Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat lebih dekat semua itu. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana Tuhan menguji iman kita dengan pemahaman yang terbuka. Supaya pesan Rasul Paulus di balik pesan profetik ini, ujian api dan roh ini yang sudah datang 3 tahun ini, kita yang masih diberi kesempatan, kita yang akan masuk ataupun kita yang sudah masuk ataupun kita yang sudah berkemenangan, bisa memahami dan menempatkan diri secara tepat di hadapan Tuhan dan sesama. Bisa menikmati kegenapan janji-janji Tuhan selagi kita hidup. Dan kita bersama anak cucu kita, satu rumpun keluarga, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Kita buka sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Injil Matius 7 ayat 24 sampai ke 27, demikian Tuhan berfirman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ujian datang dalam kehidupan kita, tujuan dari ujian yang diizinkan Tuhan ini untuk melihat apakah imanmu itu kokoh, apakah imanmu itu memiliki dasar yang benar, apakah imanmu itu terbukti dan di dalam ujian imanmu bertahan. Sebab kitab suci sudah pesankan kepada kita, yang bertahan dalam ujian api menerima upah. Ada satu pernyataan dari satu kelas di kelas doktoral yang berkata seperti ini. Di tengah krisis, di tengah goncangan, di tengah kesulitan, mukjizat ada. Benar gak? Saya percaya benar. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, ada Tuhan. Karena itu ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus perkatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataan, ya, setiap orang, saudara, artinya semua orang itu dapat keadilan Tuhan. Dengar firman, dengar khotbah, memilih pelayanan, memilih khotbah, memilih pengajaran. Setiap orang pendengar menerima dan memilih. Karena itulah masing-masing orang harus menguji dirinya. Supaya apa? Supaya memilih yang tepat, supaya memilih yang dari Tuhan. Kalau yang saudara diiming-imingi, saudara yang termanipulasi, saudara yang tidak mengenal bobot bibit bebet suatu pengajaran oknum rohani, ya saudara akan tahu dalam hidup pada masanya nanti sudah jerih payah, banyak waktu, banyak taburan, buahnya nggak sesuai. Contohnya gini, kita tidak mengerti dunia tumbuh-tumbuhan, tetapi saudara termakan iklan. Tuh, beli ini pohon misalnya, saudara, duriannya durian
musangking, ya. Saudara ini nggak punya pengetahuan, tidak punya pengenalan, kemakan omongan. Beli, berapa harga bibitnya? Wah, karena ini dikatakan musangking yang dipadu dengan montong, ya. Jadi ini adalah montong king ditambah dengan yang namanya durian, apa namanya itu yang dimakan sama itu tuh, dimakan sama binatang itu, codet, ya. Ini adalah codet musang king tong, ya, ya. Ini bibitnya 50 juta rupiah. Ini cerita, ya saudara, ya. Berbahagia yang penggemar durian. Lalu belilah saudara. Wow, udah investasi tanahmu yang begitu besar dan berhektar-hektar tuh saudara investasi dengan pohon-pohon, ya, durian, codet, musangking tong, ya. Saudara cerita ke semua orang, wah, aku nih 5-10 tahun ke depan akan jadi konglomerat, bos gede tauke durian. Saudara pekerjakan, saudara invest, saudara jual semua. Ini kayak orang dengar pesan antikris nih, jual semua, investasikan, beli tanah berkebun, ya. Aku yang tadinya dokter, aku yang tadinya insinyur, aku yang tadinya direktur, aku yang tadinya profesional businessman, businesswoman, hari ini jadi petani. Oke aja saudara, duit-duitmu, pilihan-pilihanmu, apalah urusannya sama hamba-hamba Allah? Nggak ada. Apalagi kayak Pak Johan ini, nggak ada kepentingannya. Tetapi demi kasih karunia Allah, demi pelayanan yang Tuhan percayakan, suara kemurnian ini, mari menguji lagi segala sesuatunya menurut hikmat, pengertian, dan firman Allah. 5 tahun kemudian mulai keluar bulir-bulirnya. Saudara senang. Tahu-tahu yang berbuah itu bukan codet, musang, king, dan tongnya durian. Itu keluarnya adalah duren-durenan. Duren-durenan. Berbuah, iya. Rasanya nggak ada. Ya. Terus bagaimana? Ya sudah. Mau dijual kemana? Yang tadinya dipikir buahnya satu bisa 500.000, bisa 2 juta. Ternyata 50.000 aja nggak laku kok. Kenapa? Berbuah mengecewakan. Inilah yang Tuhan pesan kepada kita. Jangan sampai sekali waktu banjir datang, pandemi datang, musibah datang, pencoba datang, saudara hanyut. Saudara tidak bisa menuai. Saudara jadi kecewa karena janji Allah tidak tergenapi di dalam hidupmu. Saudara kemudian mulai protes dan berkata, wah, apa semua ini? Aku sudah menabur, aku sudah giat, aku sudah melakukan semua. Ternyata saudara salah titik. Saudara termakan iklan rohani karena tidak mendasar, tidak mandiri, dan tidak dewasa di dalam kekristenan. Nabi Hosea sudah pesankan, umatku binasa karena tidak ada pengenalan, tidak ada pengetahuan yang benar akan Tuhan. Ini pemahaman ini harus kita pahami. Karena Salomo juga pesankan, semua orang dalam pandangannya sendiri itu berpikir lurus. Semua orang dalam pengertiannya membangun kebenarannya masing-masing. Ada banyak orang tidak menyadari jalan lurus yang disangkanya benar itu sedang menuju ke jalan arwah-arwah, jalan kehancuran, jalan kebinasaan. Tetapi orang yang rendah hati, yang memberi telinga lebih lebar, yang membuka hati lebih besar, menguji, mengkaji segala sesuatu, dan sudah tepat sesuai pimpinan roh, mencapai kemandirian, kedewasaan, mereka memilih. Bukan kuantitas, bukan banyaknya dan besarnya, tetapi kualitas dan perkenanan Tuhan itu yang utama. Saya ingin menyadarkan beberapa anak-anak Tuhan. Saya sudah pesankan sejak dahulu, janganlah kamu bersandar kepada manusia, menggantungkan hidupmu, menaruh pengharapanmu hanya kepada manusia. Sebab kitab suci berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan.
Sangkamu kekristenan bisa dibangun dengan minta doa ya. Sangkamu manusia itu sudah seperti dewa meskipun diberi karunia. Jangan kau bersandar. Jangan bersandar. Capailah hati Tuhan, dewasa mandiri di dalam kekristenan ini. Kalaupun engkau harus minta berdoa, itu harus datang dari pimpinan roh. Karena itulah saya berkata, penting sekali di dalam kehidupan ini anak-anak Tuhan punya mentor rohani yang terbukti. Bapak Ibu kenal bobot bibit bebetnya, lihat keluarganya, lihat cara hidupnya, lihat pembuktian-pembuktian Tuhan menyertai. Supaya apa? Supaya apa yang kau semaikan, apa yang kau tabur, apa yang kau nantikan, semua janji Tuhan di dalam hidupmu itu tergenapi. Dan kehidupanmu bersama Tuhan itu adalah kemenangan dan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan Yesus pesankan, kita bangun kekristenan kita, iman kita bangun di atas pasir. Bangunannya bagus, karena bangunnya gampang ya. Cepat sekali semai ya, dengar ya, cepat respon, oh cepat duitnya kita cairkan, kita beli kebun ya. Cepat kita, oh ya ada embel-embel hadiah loh ya, cepat kita ambil ya. Kita tidak sadar 3 tahun ini semua pembuktian dunia rohani ini. 3 tahun Bapak Ibu lihat berita pelecehan seksual, pedofil, perkosaan, percabulan yang dipamerkan di berita, masuknya ke mana? Masuknya paling banyak dunia rohani 3 tahun ini. Dan siapa pelakunya? Mereka yang disebut pengajar-pengajar rohani, baik agama, kepercayaan apapun, bisa disaksikan terbuka di berita-berita kok. Artinya, kitab suci yang harus kita pegang. Artinya, pengenalan pribadi akan Tuhan yang terpenting. Artinya, kemandirian kedewasaanmu di dalam Tuhan itu harus berakar dan mendasar. Karena itulah dipesankan oleh Rasul Paulus, dasarnya harus Yesus. Kalau dasarnya Yesus, ini kita bicara tentang dalam dan kokohnya suatu pengenalan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup hari-hari kita, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berkarir, bekerja, kita menempuh pendidikan, masa muda kita, masa kecil kita, masa dewasa, masa remaja, masa persiapan berkeluarga. Bagaimana semua itu ada pembekalan Tuhan, ada pembekalan kebenaran firman Tuhan, ada jejak kaki Tuhan yang kita bisa panuti, kita teladani, dan mentor-mentor rohani yang kita bisa pegang, dan kita bisa lihat akhir hidup mereka itu jadi berkat. Akhir hidupnya nggak jadi berkat, apa yang harus kita kejar di balik semua itu? Apakah saudara terus hidup mau meneruskan kutuk-kutuk yang ada? Apakah saudara mau terus terbius dengan berkata, oh aku pilih inilah ya, best of the worst ya, yang baik di antara yang paling kacau? Itu kebodohan menurut saya. Itu hal yang tidak tepat dan tidak bijaksana. Pilihlah yang Tuhan selalu perkatakan, best of the best. Pilihlah anggur kananya, sebab akhir dia sanggup ubah jadi anggur. Artinya, di tengah krisis pandemi dan kesulitan hidup, di tengah hal yang sedang bergoncang, dunia bergejolak, jangan biarkan imanmu goyah. Tetap jadi pelaku firman Tuhan, tetap berpegang sama Tuhan, tetap hidup mengenal akan Tuhan, dan berpaut pada pengenalan pribadi lewat pengenalan yang benar, mengalami Tuhan, terus didewasakan, dan terus jalan di jalan yang tepat dalam ketulusan kemurnian bersama Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagian kedua. Kalau kita melihat suatu bangunan, kita sudah lihat dasarnya. Karena Paulus sudah tekankan dasarnya harus Yesus. Di luar Yesus itu pasti penyesatan. Di luar firman Allah, di luar kemurnian dan hidup takut akan Tuhan, saudara harus uji, karena itu bisa jadi hal-hal rohani yang dibalut dan di dalamnya bersumber dari roh-roh penyesat. Kesopanan, ketertiban, buah roh dari kasih menuju penguasaan diri harus mendasari kehidupan kekristenan, pengajaran, doktrinasi, khotbah-khotbah, mentor-mentor rohani harus datang dari semua itu. Kalau tidak, Bapak Ibu harus uji ulang. Karena sekali lagi, yang banyak di dalam kekristenan ini, yang banyak tidak menjamin yang benar. Yang banyak di dalam kekristenan ini tidak menjamin dikenan Tuhan. Kenapa? 12 pengintai itu, 12 dikirim,
10 bicaranya menurut fakta, 10 melaporkan membuat iman ciut dan robohnya bangunan iman Israel, justru menimbulkan murka Allah. 2 orang pengintai yang berbicara dengan cara memandang firman Allah, percaya kepada Tuhan, menilainya menurut janji Tuhan. Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa. Kaleb bin Yefune di umur 80 tahun masih berperang dengan suku Enak, bahkan raksasa terbesar di Kanaan, dan dikalahkan di usia tuanya Kaleb. Iman yang berbeda, roh yang berbeda. Orang yang punya iman berbeda menjadi manusia yang dibedakan, karena di mana Tuhan menyertai, seseorang dibedakan. Di mana Tuhan berkenan hidup seseorang, satu rumpun keluarganya diberkati dan dijadikan berkat, dan dijadikan sebagai kemuliaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena itulah kekristenan ini adalah hal luar biasa yang harus kita pahami. Kalau dasarnya kita sudah pahami tadi dengan jelas, seperti bangunan, jangan bangun di atas keadaan berpasir, tetapi harus di batu gunung. Karena di atas batu karang Yesus mendirikan umatnya, anak-anaknya, gerejanya. Saya, keluarga kita, Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang hidup di dalam bangunan yang mendasarinya adalah batu karang Kristus, yang tahan gelombang, yang tahan pencobaan, yang tidak takut akan apapun juga. Sebab bersama Yesus kita sanggup menanggung segala perkara. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Ayub 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Ayub 1 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Amin. Amin. Ini suatu kisah yang menarik, yang saya sudah perkatakan tadi. Kalau dasarnya Yesus, semua mungkin sudah menjadi iman yang benar Yesus, tapi masih ada yang kita bangun di atas. Ini Roh jabarkan dan ajarkan kepada saya tentang apa motivasi hidupmu, apa tujuan hidupmu, apa kekayaan di hatimu. Ini Roh Kudus pesankan kepada saya untuk saya sampaikan dan ajarkan bagi umat Tuhan. Karena nanti sekali waktu kelak datang ujian api, 3 tahun ini sudah datang, yang terbakar itu yang di atas. Dasarnya masih utuh, tapi atasnya bisa terbakar. Tapi yang atasnya mungkin tidak terbakar. Kenapa? Karena mencapai perkenanan Tuhan. Makin dibakar, makin kuat, makin kokoh, makin indah. Kenapa? Karena membangunnya menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat terakhir dari tadi apa yang kita dengar dari pembacaan Ayub 1 ayat 6 sampai 9 itu dikatakan, apakah ini yang ngomong iblis, saudara ya? Iblis yang ngomong. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang susah. Tuhan tidak ingin seorang pun yang kekurangan. Karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Kelimpahan di dalam hidup. Hidup yang berlimpah, itulah yang Tuhan ingin berikan bagi anak-anaknya. Tapi iblis punya satu kebiasaan, punya suatu hal yang menjadi perusak bagi anak-anak Tuhan. Lihat, apakah dengan tidak mendapat apa-apa. Jadi saudara harus memahami apa-apanya itu adalah kekayaan hidup, apa-apa itu adalah kesehatan, apa-apa itu adalah keluarga, apa-apa itu adalah bisnis, apa-apa itu adalah berkat keuangan, apa-apa itu adalah bicara tentang segala hal yang kita perlu dalam hidup. Itu semua dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kisah Ayub kita bisa melihat ada pagar pelindungan, ada tembok api yang mengitari hidup Ayub. Anak-anaknya pesta pora, anak-anaknya hidup senang, tapi Ayub selalu memberikan korban syukur penghapus dosa.
Sekali lagi kuncinya mandiri dan dewasa. Ketika ujian api datang, semua hal yang ada di hidup Ayub habis. Karena yang tersisa itu masih dasarnya saja, hubungannya dengan Tuhan, imannya dengan Tuhan. Anaknya habis mati, bisnisnya habis, semua ternaknya mati. Sahabat, penghiburan, apa yang disebut dengan kesenangan hidup, habis. Ayub suka berkumpul, punya teman-teman sosial, ya. Dia punya teman arisan. Dia punya teman-teman yang suka kuliner. Salah paham, habis. Tidak ada sisa yang di atas. Istri yang paling dekat dalam hidupnya, yang merupakan belahan jiwanya, melihat keberadaan Ayub yang bertahan di tengah gelombang dan krisis iman, di tengah deraan. Kenapa? Karena iblis sampai ambil kesehatan Ayub. Dikatakan saking stresnya Ayub, penyakit yang mendera Ayub sampai garuk dagingnya dengan beling. Istrinya berkata, "Sudahlah Ayub, kutuki Tuhan, mati aja." Nah, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub secara lengkap, Bapak Ibu akan memahami dan akan mulai menggali apa motivasi hidupmu, apa tujuan hidupmu, dan apa kekayaan di dalam hatimu. Jangan Bapak Ibu tersesat kembali lagi. Jangan Bapak Ibu tersesat dan kembali lagi pada kehidupan lama, manusia lama, menakar Tuhan, hitung-hitungan, kemudian kita selalu beri yang terburuk. Kita selalu memberi apa-apa yang disebut persembahan itu yang paling ketir, paling cebol. Sementara kalau kita bicara rohani, kita pengen Tuhan kasih mukjizat besar, Tuhan menggenapi firman, Tuhan berikan berkatnya, kita klaim firman, semua berkat kita klaim, bahkan kita proklamirkan, bahkan kita deklarasikan, semua kita buat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain ada Tuhan juga ada setan, ada iblis. Jadi Bapak Ibu harus tahu, luar dalam kita harus harmoni. Firman yang hidup di dalam kita harus memancar keluar, menjadi karakter, menjadi manusia baru, menjadi seseorang yang tahan uji seperti Ayub. Ketika Ayub bertahan dan ketika suara Tuhan diperdengarkan, Ayub baru sadar, aku hidup tidak mandiri, aku hidup tidak dewasa, aku ini mengenal Tuhan lewat kata orang, kata Ayub. Itu kesimpulannya. Kenapa? Karena iblis mematoki hidup ini pada satu titik apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ini dasar kekristenan yang paling utuh sejak kitab Kejadian sampai Wahyu. Hidup takut akan Tuhan, itulah yang Tuhan sedang cari. Dan semua ujian yang Tuhan izinkan, yang iblis bekerja di balik apa yang Tuhan izinkan, di balik penyakit, kematian, kemiskinan, kebangkrutan, kesusahan, ketidaknyamanan, hal-hal tidak populer, difitnah, dicaci maki, semua hal yang tidak menyenangkan itu, Tuhan ingin melihat manusia dalam kita apakah tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan ingin melihat kualitas iman kita, manusia roh kita, apakah sudah mencapai kualitas dan perkenanannya. Semua itu disandingkan supaya apa? Supaya siap menjadi warga kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk sorga itu bukan jerih payah kita, bukan karena kita lari dari antikris, tinggal di lembah, tinggal di kebun, jadi petani. Itu terlalu sempit cara berpikirnya. Kenapa? Karena sebelum semua kesusahan datang, kalau saya sebagai bapak yang baik memberi jaminan bagi anak-anak saya orang yang masih hidup bapak lahiriah, apalagi dia bapak di sorga. Henok dia bisa angkat hidup-hidup. Nabi Elia bisa dijemput dengan kereta berkuda yang penuh dengan api. Semua itu bukan dongeng. Itu semua adalah bukti kedaulatan, kemuliaan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena itulah, jangan praktekkan imanmu dengan kekerdilan. Jangan menempatkan Tuhan di dalam hidupmu, engkau takar dengan uang kecilmu. Jangan perkecilkan semua janji Tuhan itu menurut keegoisan, kebodohan rohani, kegelapan yang kita terima oleh karena kita dikelilingi suara-suara yang isinya tidak ada pengenalan akan Tuhan. Orang yang bertahan seperti Ayub, orang yang menerima kemuliaan lebih besar di masa tuanya. Ini kuncinya.
Di masa tua kita akan menerima kemuliaan yang lebih besar apabila kita bertahan sampai kesudahan di dalam hidup sebagai pelaku firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan hidup melakukan perintah-perintahnya. Ini Tuhan pesankan kepada semua kita. Marilah kita beserta keluarga kita mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan, mandiri di dalam kehidupan, mandiri bersama Tuhan, dewasa, hidup jadi berkat, terang dan galam dalam kehidupan. Dan apa yang kita sudah nasarkan, kita penuhi, kita bayar. Apa yang sudah kita komitmenkan, apa yang sudah kita ikrarkan, yang sudah kita janjikan, sekalipun rugi, sekalipun itu membuat kesusahan, kalau itu semuanya mencapai perkenanan Tuhan dengan maksud memuliakan Tuhan, tetap kerjakan sampai selesai. Tuntaskan, bertahan di jalan itu. Meskipun dari apa kekurangan, meskipun dari apa yang disebut ketidakpunyaan, kalau semua itu tarikan dari roh, kalau semua itu datang dari ketaatan, datang dari pimpinan roh, kerjakan saja. Kenapa? Karena sedikit benih sebelum menjadi 12 keranjang, anak kecil itu harus menyerahkan 5 roti 2 ikan itu. Karena semua yang kita punya harus ada sampai di tangan Yesus ketika Tuhan Yesus mengucap syukur lewat apa yang kita serahkan. Baru menghasilkan mukjizat 5.000 orang makan dengan 12 keranjang lebih. Kenapa? Karena waktu-waktu yang Tuhan akan kerjakan itu, sebagaimana memberi makan 4.000 orang di hari ketiga, ini adalah tahun ketiga pandemi. Ini adalah tahun bagaimana kita benar-benar harus serius, sungguh-sungguh, dan berpegang hidup jadi pelaku firman. Hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup tanpa kompromi lagi. Sekali Yesus, mencapai Yesus sampai akhir hidup. Dan sekali percaya bahwa Yesus sebagai Bapa yang baik, sanggup pelihara dan sanggup lindungi hidup kita, tidak serahkan satu celah, satu titik pun roh khawatir masuk lagi. Sebab apa? Sebab aku hidup karena aku hidup untuk Yesus. Kalau aku mati untuk Yesus. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu memasuki minggu pertama bulan Maret ini. Kasih Tuhan memenuhi keluargamu, memenuhi hidupmu. Damai sejahtera Tuhan Yesus, pelipat gandaan, mukjizat, anugerah, kesembuhan, pemulihan, perlindungan, penyertaan Tuhan ada. Semua berkat yang ada dalam kitab suci masuk, dimulai dari hatimu yang berbalik pada kasih Tuhan Yesus yang semula, dimulai daripada kesadaranmu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup dalam doa dan doa-doa berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang cara Tuhan menguji iman kita. Jadi pelaku firman dan kekayaan hati adalah Tuhan. Maka hidup kita akan semakin diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah online ini dengan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali dan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.